just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda manapun di Salangkara, manapun di Salangkara. Katamu lawanlah agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Sahara dengan MPM 251000260. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai filter budaya di era globalisasi. Globalisasi membuat arus budaya dari seluruh dunia masuk secara cepat dan luas melalui teknologi, media sosial, hiburan, pendidikan, hingga gaya hidup. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak keuntungan seperti kemajuan teknologi, wawasan baru, dan peluang kerja yang lebih besar. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya budaya yang tidak selalu sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Peran utama Pancasila sebagai filter budaya, yang pertama, menjaga jati diri bangsa. Pancasila mencegah masuknya budaya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, seperti individualisme ekstrim, sekularisme yang mengabaikan nilai spiritual, dan perilaku yang merusak moral atau etika. Yang kedua, mendorong sikap selektif. Masyarakat didorong untuk bersikap terbuka terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun kritis dalam mengadopsi nilai-nilai baru, hanya menerima yang sejalan dengan Pancasila. Dan yang ketiga, landasan moral. Pancasila menjadi kerangka etika yang mengatur perilaku, memastikan bahwa kemajuan teknologi dan budaya baru digunakan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama, bukan untuk hal-hal negatif seperti penyebaran ujaran kebencian atau diskriminasi. Mengapa Pancasila penting sebagai filter budaya? Yang pertama, mempertahankan identitas nasional. Globalisasi berpotensi mengikis identitas nasional suatu bangsa. Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi benteng untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi adalah karakteristik khas Indonesia yang perlu dilestarikan. Kedua, menjaga keseimbangan. Pancasila membantu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi. Indonesia tidak boleh menutup diri dari perkembangan zaman, tetapi juga tidak boleh kehilangan akar budayanya. Pancasila memastikan bahwa modernisasi yang terjadi tetap selaras dengan nilai-nilai tradisi yang dianut. Dan yang ketiga, mencegah disintegrasi bangsa. Perbedaan budaya yang masuk dapat memicu konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Pancasila dengan semangat persatuan dan kesatuan menjadi perekat yang mempersatukan seluruh elemen bangsa di tengah keberagaman budaya. Dan yang keempat, melindungi moralitas bangsa. Globalisasi juga membawa serta nilai-nilai yang bertentangan dengan moralitas bangsa, seperti individualisme, materialisme, dan hedonisme. Pancasila menjadi pedoman untuk menolak nilai-nilai negatif tersebut dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Bagaimana Pancasila berfungsi sebagai filter budaya? Pancasila berfungsi sebagai filter budaya melalui beberapa cara. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai Pancasila. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk memilah dan memilih budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, pengawasan media dan informasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mengawasi media dan informasi yang masuk ke Indonesia. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, sara, dan nilai-nilai negatif lainnya harus diblokir atau disensor agar tidak merusak moralitas bangsa. Yang ketiga, pengembangan budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Dengan semakin kuatnya budaya lokal, masyarakat akan lebih bangga dengan identitasnya dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Yang keempat, peningkatan literasi budaya. Literasi budaya adalah kemampuan untuk memahami,
dan menghargai berbagai budaya, baik budaya sendiri maupun budaya orang lain. Dengan meningkatkan literasi budaya, masyarakat akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan budaya dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya Indonesia dan memfilter budaya asing yang negatif. Kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional. Pancasila sebagai filter budaya di era globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat tetap mempertahankan identitasnya di tengah arus globalisasi dan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Penerapan Pancasila sebagai filter budaya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, keluarga, hingga individu. Hanya dengan kerjasama yang solid, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan tetap menjadi bangsa yang berkarakter Pancasila. 1. Sila ketuhanan sebagai penyaring moral dan etika. Sila pertama mengajarkan bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai agama dan moral. Ketika budaya asing masuk, nilai ini digunakan untuk menilai apakah budaya tersebut selaras dengan ajaran moral dan spiritual masyarakat Indonesia. Budaya yang mengarah pada degradasi moral, perilaku bebas, atau yang bertentangan dengan ajaran agama dapat ditolak melalui nilai ketuhanan. 2. Sila kemanusiaan sebagai penjaga martabat manusia. Sila kedua menjadi pedoman untuk menolak budaya yang merendahkan martabat manusia, seperti kekerasan, penghinaan, diskriminasi, atau konten digital yang tidak manusiawi. Sila ini mengajarkan sikap saling menghargai dan perlakuan yang adil, sehingga budaya asing yang tidak menghargai nilai kemanusiaan tidak sesuai untuk diterapkan. 3. Sila persatuan sebagai penjaga identitas bangsa. Arus budaya asing yang terlalu kuat dapat mengikis rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Nilai persatuan dalam Pancasila menjadi benteng untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat identitas bangsa. Masyarakat dapat menerima budaya luar tanpa mengorbankan persatuan dan keberagaman Indonesia. 4. Sila kerakyatan sebagai landasan penalaran bijak. Sila keempat menekankan pentingnya menggunakan akal sehat, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam menilai pengaruh budaya asing. Artinya, budaya asing tidak boleh diterima mentah-mentah, tetapi harus dipertimbangkan secara kritis melalui pandangan bersama, bukan hanya berdasarkan tren atau tegangan lingkungan. 5. Keadilan sosial sebagai penyaring dampak sosial ekonomi. Sila kelima memastikan bahwa budaya yang masuk tidak merugikan masyarakat atau menciptakan ketimpangan sosial, misalnya budaya konsumtif atau gaya hidup hedonis dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan beban ekonomi. Dengan nilai keadilan sosial, masyarakat dapat menilai apakah budaya tersebut layak diterapkan atau justru merusak keseimbangan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai filter budaya berfungsi untuk menyeleksi setiap pengaruh budaya asing agar hanya nilai positif, bermoral, dan sesuai dengan karakter bangsa yang diterima. Pancasila membantu masyarakat tetap terbuka terhadap perkembangan global, tetapi tetap mempertahankan identitas, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, Indonesia bisa menjadi bangsa yang modern dan maju